Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ilham di channel Investment Geeks. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga portofolionya pada hijau-hijau, yang merah ya sabar aja lah ya. Semoga perekonomian Indonesia cepat pulih. So, kali ini gue mau ngobrol-ngobrol soal emas. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini pengen aja gitu ngobrol soal emas. Gue lihat IHSG pun masih sideways, kemudian abis itu forex pun juga marketnya lagi biasa-biasa aja, belum ada pattern atau pola yang mengharuskan gue entry pada saat itu. Ya IHSG lagi kayak gitu, forex kayak gitu. Kalau untuk crypto belum kayaknya gue ya, masih belajar juga. Kali ini gue mau ngomongin soal emas. Kenapa soal emas? Karena gini, kalau lagi pandemi kayak gini tuh lagi nggak stabil perekonomian global. Setelah itu banyak isu-isu global lainnya, entah karena Trump, entah karena Cina dan sebagainya macamnya, itu yang mempengaruhi perekonomian secara global. Dan juga ya dalam industri kesehatan juga sekarang lagi sedang terganggu. Kalau ngomongin soal reksadana, mungkin paling alternatifnya itu pasar uang karena berdasarkan deposito. Kalau misalnya obligasi masih mungkin sekarang lebih ke arah sideways, tapi kalau misalnya saham lebih cenderung ke turun. Dan ya nggak tahu kenapa kayaknya yang paling tepat, bukan paling tepat lah, mendingan saat ini menurut gue adalah ngomongin soal emas. Apakah bisa sebagai jadi alternatif investasi? Ya bisa-bisa aja gitu, apalagi kan kita juga baru, mungkin kalian teman-teman yang baru dapat THR gitu, atau misalnya teman-teman yang belum dapat THR, jangan patah semangat ya. Ya anggaplah ini sebuah kesempatan untuk kita dalam berinvestasi. Gue nggak ngomongin soal fundamentalnya seperti apa, tapi yang pasti ketika lagi isu-isu kayak gini, sebagian besar investor atau ya mungkin beberapa yang udah bisa dan mengetahui ilmu investasi lebih mengamankan asetnya pada bagian atau instrumen lain yang istilahnya itu safe haven. Kalau misalnya gue lihat di Google itu, safe haven adalah aset investasi yang memiliki tingkat risiko rendah ketika perekonomian global tidak menentu atau ada gejolak geopolitik. Intinya kalau lagi ada kasus di dunia, pada larinya ke emas. Kurang lebih seperti itulah. Gue ngomongin seputar teknikal, balik lagi ya, karena gue lebih cenderung ke teknikal. Yuk kita rekam yuk sebentar ya, gue coba new screen recording. Nah, ini merupakan chartnya XAUUSD. Ini masih di luar sih secara global. Ini kita lihat ya, kita top down analisis saja dari weekly bahwa emas itu masih cenderung naik. Udah, intinya itu aja. Emas masih cenderung naik ya. Walaupun kemarin sempat ke 1764, akhirnya sekarang masih turun di level 1731. Apakah akan turun lagi? Ya kita belum tahu. Terus ini masuk ke daily-nya. Daily-nya juga ada indikasi penurunan, tapi tren secara general itu masih naik. Apakah berhubungan antara nilai emas luar sama nilai emas Indonesia? Ya ini tuh kayak menurut gue ya, ini bisa benar atau salah, ini tuh kayak Dow Jones Index sama IHSG. Kalau misalnya emas dunia naik, ya di emas Indonesia juga naik gitu. Kalau misalnya Dow Jones Index-nya positif, IHSG juga positif. Oke, kita masuk ke nilai emas di Indonesia. XAU IDR G. G itu per gram. Nih gue hilangin gambarnya dulu.
Ini secara daily nih gue lihat ya, ini daily, tapi secara garis besar emas masih mengalami kenaikan. Sekarang kalau di chart harganya 823.600, ya sekarang 796. Tapi kalau kita breakdown lagi, kira-kira emas mau kemana sih? Oke, kita coba gambar. Apakah ada pola? Kita tarik Fibonacci, kira-kira retracement-nya sampai mana ya? Retracement atau penurunannya sampai mana ya? Kalau misalnya menurut chart yang gue gambar, retracement atau penurunan sementara untuk saat ini itu ada di level 770.000 sampai 783.000 gitu. Pokoknya sampai sini dulu. Habis itu baru ada potensi, dan juga jika ada indikasi serta konfirmasi akan naik ya, emas bakalan lanjut naik lagi ke 900.000, mungkin bisa lebih dari 1 juta ya. Habis itu apalagi ya, kenapa emas? Ya nggak tahu, gue tertarik aja karena dari dulu pun mungkin gue udah nyoba saham, udah nyoba forex, udah nyoba reksadana, udah nyoba kripto juga. Nah, gue penasaran sama instrumen emas ini gitu. Sedangkan teman-teman gue di luar sana juga udah banyak yang nyoba emas gitu. Ham, mau ngomong ini investasi mulu, Ham. Ya iya, sebenarnya kalau mau promo dikit, ya kalau yang jadi pasangan gue mah simpel. Kalau misalnya ada rezeki lebih, paling kalau nggak untuk sedekah, investasi, ditabung, dana darurat. Untuk hedonnya paling persentasenya cuma 20-30%. Itu pun habis bagian besar dimakan. Sisanya ya udah, pikiran gue itu aja, long term investasi, ngisi dana darurat, sedekah untuk akhirat, nabung. Wes. Jadi ini sih yang mau gue kasih lihat ke teman-teman semua. Ada orang yang mau beli emas karena mereka koleksi dan juga investasi. Itu kalau tujuannya jelas. Nah, kalau sedangkan lu sendiri gimana, Ham? Kalau dibilang gue punya tujuan, ya pasti gue punya tujuan. Yang pertama paling dekat ya gue mau ngebantu orang tua gue renovasi rumah. Tapi saat ini gue pun masih belum ada kerjaan yang menetap. Masih apply kerjaan ya kan. Ya kalau misalnya teman-teman punya kenalan atau ada lowongan kerjaan yang di bagian sekuritas ataupun di pasar modal ataupun investasi ataupun jadi fund manager, oh ya gue juga udah ambil sertifikasi WMI terus jadi promo nyari kerjaan. Intinya gitulah, lebih ke arah pasar modal, maunya kerjanya di situ. Tapi ya saat ini gue masih analisis dan ya balik lagi ke emas. Tadi yang gue bilang ada tujuan yang jelas, investasi, yang mau koleksi ya nggak ada masalah juga kalau misalnya beli sekarang. Tapi untuk orang-orang yang seperti gue, mungkin melihat sebuah opportunity bahwa kalau emas berpotensi turun dulu, gue bakalan nyerok di level 760.000 sampai 780.000 jika ingin berinvestasi atau membeli emas. Itu sih baik lagi. Tujuannya apa, Ham? Lu ya untuk sementara ini koleksi dulu. Kalau misalnya tiba-tiba ada tujuan lain selain renovasi rumah atau untuk nikah, ya bisa juga kalau misalnya calonnya sudah dapat. Amin. Terus untuk saat ini itu aja sih. Kalau misalnya teman-teman punya platform investasi yang menyediakan jasa emas, sok. Atau kalau misalnya mau dibeli, nunggu. Kalau misalnya nunggu 760.000 dulu sama kayak gua, atau break di level 835.000, ya boleh juga, terserah Anda sih, baik lagi. Tapi yang mau gue pastiin adalah bahwa ketika ada isu-isu seperti ini, salah satu alternatif kita selain mengisi dana darurat
tabungan, mungkin investasi reksadana uang, emas juga cukup menarik untuk investasi jangka panjang. Gitu sih. Semoga bermanfaat. Ya, gue Ilham undur diri dulu, sampai ketemu di episode berikutnya, dan jangan lupa untuk support selalu channel gue. Ya, hopefully channel ini bisa bermanfaat, bisa besar, dan bisa dimonetize agar duit jajannya juga untuk membantu gue menabung mungkin nikah ya. Oke, gue Ilham undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.